Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 031267874. Saya dari Pokjar, Kampung Pesisir Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di sini saya akan melakukan pembuatan video untuk tugas PKM. Yang di sini saya menggunakan RPP 7 atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semua ya. Nah, hari ini sebelum pelajaran dimulai kita harus melakukan doa. Oke, ketua kelas tolong dipimpin doanya ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat semua ya, baik semua ya hari ini. Nah, ada yang sakit nggak hari ini? Oh, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang pilek, cuman ibu ini lagi rada-rada pilek ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Ada yang sudah baca bukunya? Ayo, Lintang, apa itu teks eksposisi? Oh ya, teks non-fiksi yang menjelaskan segala sesuatunya sesuai informasi dan berdasarkan fakta, tanpa ada yang dibuat-buat ya. Nah, benar sekali ya. Teks eksposisi itu berita yang tanpa dibuat-buat, benar-benar kejadian fakta, bukan yang diembel-embel atau dibuat-buat. Kayak contohnya ya, berita di TV. Terkadang berita di TV atau di koran ada yang ditambah-tambahin agar menarik, supaya menarik minat pembaca. Kalau judulnya nggak bagus, nggak menarik, kalian mau nggak baca? Ya nggak ya kan? Nah, kata kunci dari eksposisi adalah fakta, di mana fakta itu berisi waktu, siapa, di mana kejadiannya, dan bagaimana. Mirip-mirip ya kayak teks berita. Karena di dalam suatu teks berita itu ada teks eksposisi. Dan menurut Glory Kerap, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang mengurai objek tertentu untuk memperluas pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Jadi di sini kalian akan mendapatkan pengetahuan yang luas karena itu semua sesuai dengan fakta ya. Gak ada yang dibuat-buat. Teks eksposisi tujuannya apa anak-anak? Ada yang bisa jawab semua di sini? Oke, Lintang apa? Ya, Lintang benar sekali ya. Maaf ya, ibu lagi serak-serak kayak gini. Pengetahuan dari penulisan berdasarkan fakta, sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Seperti yang ibu kasih tahu tadi ya sebelumnya. Ciri-cirinya apa saja? Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas, serta lugas berbahasa sesuai dengan ejaan baku ya, atau sesuai dengan bahasa Indonesia yang tepat. Tidak seperti kita sekarang ya, bahasa Indonesianya masih tercampur-campur. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bersifat fakta, dan itu benar-benar terjadi tanpa ditambah-tambahin ya. Yang ketiga, apa? Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa? Unsur yang seperti ibu bilang tadi, dia mirip kayak teks berita, harus ada 5W1H. Unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Oke. Teks eksposisi bersifat objektif, sesuai kebenaran dan tidak memihak ya, itu netral. Jadi misalnya kayak berita-berita pemilihan kepala desa atau apa kayak gitu kan, nggak mesti harus menjelekkan si A tapi membenarkan si B. Itu tidak eksposisi karena dia memihak, dia tidak netral. Habis itu di sini semuanya sudah ngerti, sudah paham tentang teks eksposisi. Ibu lanjut ya. Nah, struktur teks eksposisi itu ada
Ada berapa Nana? Ada 3. Pertama, pendahuluan atau tesis ya, yang disebut sebagai bagian gagasan utama. Yang sebelumnya kita pelajarin, setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utamanya di mana? Di awal paragraf. Yang kedua, penjelasan atau argumentasi. Nah, di sini penulis itu menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuat. Nah, jadi dalam suatu berita itu pasti perlu fakta. Contohnya kayak apa? Hari ini lintang jatuh. Kenapa itu bisa dinyatakan fakta? Karena ada saksinya, Adam. Ada saksinya, Putri. Kalau nggak ada saksi, yang cuman lihat ibu sama lintang, kira-kira kalian percaya apa enggak? Belum tentu ya kan. Nah, habis itu ada kesimpulan di setiap teks, entah itu teks berita, teks eksposisi, itu pasti harus ada kesimpulan. Jadi di dalam teks eksposisi juga harus ada kesimpulan dari setiap berita ya. Contoh teks eksposisi yang kayak pendahuluan atau tesis. Contohnya seperti nih, teks yang perlu kita baca. Coba baca Ayu. Ya. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Dalam kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat ini dimaksud seperti kegiatan ekonomi peternakan, pertanian, atau nelayan kecil, sebagian bukan merupakan perkebunan atau peternakan yang besar. Nah, sampai di sini gagasan utamanya ada di awal sampai titik. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Itu ya. Itu gagasan utamanya. Oke, di sini ada yang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham? Nggak ada, kita lanjut ya. Kita buka buku ya. Buka buku halaman 45-46 ya. Nah, kita buka di situ ada teks eksposisi yang judulnya mencegah kecanduan gawai atau gadget. Mencegah kecanduan anak-anak bermain gadget, atau yang lebih mudah lah bahasanya ya, mencegah anak-anak untuk tidak bermain game di HP kayak gitu kan, terlalu lama. Kalian pasti semua sering nih dikasih HP kerjanya main game, bukan ngerjain tugas, dan itu alasannya ngerjain tugas ya kan. Oke, tolong diamati halaman itu ya Nana. Kalau sudah selesai dikumpul. Ya, sampai di sini Ibu sudah periksa semua tugas kalian semuanya. Kalian di sini sudah lumayan ngerti. Ibu akan ngasih tugas PR ya untuk lebih memahami apakah kalian nyontek apa tidak nih. Soalnya jawabannya mirip-mirip ini Ibu lihat ya. Entah itu jawaban asli atau kalian bikin-bikin ya. Ibu minta kalian kerjakan tugas ya. Kerjakan tugas halaman 49 sampai 50. Karena ini waktunya tinggal bentar lagi mau habis. Minggu depan tolong dikumpulkan ya. Jangan lupa PR-nya diselesaikan, minggu depan dikumpul. Kalau yang nggak kumpul Ibu kasih hukuman. Oke, jadi yang dapat hukuman Ibu akan jadikan dia sebagai teks eksposisi. Laporan dari kalian yaitu berita yang berdasarkan fakta. Misalnya Reza, faktanya minggu depan dia akan dihukum karena dia tidak mengerjakan tugas. Saksinya banyak ya kan, satu kelas saksinya. Oke ya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu ada salah kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf karena Ibu hanya manusia biasa. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.